Oke, halo teman-teman semua. Ada dua, ya, jadi motivasi ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Yang mana ekstrinsik seperti kita tahu seperti eksternal atau internal, yaitu dari luar ya. Ketika kita nonton video atau pas scroll-scroll nih ketemu nih ada video tentang quotes atau motivasi atau ada orang yang ngomong, wah kita termotivasi nih. Nah, ketika extrinsic motivation itu datang, ada yang pernah lihat ini tidak? Motion graphic yang mana memperlihatkan bahwa ada orang yang lari kencang sekali gara-gara motivasi dan akhirnya di tengah jalan itu dia berhenti. Dan ada orang yang konsisten dari awal, tapi dia bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Kita bahas bukan tentang konsistensinya, tapi kita bahas tentang bagaimana sih cara motivasi ini agar berjalan terus. Kita tahu ya, motivasi itu ada dua. Sedangkan yang pertama ekstrinsik, yang kedua adalah intrinsik. Intrinsik inilah yang menyebabkan kita melakukan hal yang kita sukai. Ya, seperti misalkan kita suka codingan, instead kita suka ngoding, kita suka buat website. Nah, yang awalnya motivasi ini datang dari orang lain, kita buat nih hal ini tuh menjadi apa yang kita sukai. Kita melakukan setiap hari atau setiap jam bahkan, dan kita enjoy dengan kegiatan tersebut. Nah, itulah yang disebut adalah intrinsik, yang mana kita telah mengejarkan, kita telah bertahan dengan motivasi yang ada. Nah, bagaimana cara mengubah dari ekstrinsik ke intrinsik? Nah, ini berbeda-beda ya setiap orang. Masih misalkan ada orang ya, ekstrinsiknya itu dapat misalkan dari seorang pengacara terkenal. Dari sana dia mendapatkan motivasi, dia pengen jadi pengacara. Ya udah semangat nih, udah semangat. Sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, wah udah mulai bosen nih. Akhirnya dia nyari cara nih buat gimana caranya. Bahwasanya dia tuh nggak bosen. Akhirnya dia mencari tahu fundamentalnya itu apa, kemudian insight-nya itu apa yang dia dapatkan ketika dia menjadi hakim, dan dia mencari-cari nih, wah hakim ternyata gini-gini ya, orang-orang hukum ternyata gini-gini. Nah akhirnya dia merubah dari ekstrinsik ke intrinsik, dan itulah yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, ketika dia serius dengan tujuannya, ketika dia serius dengan apa yang dia impikan, dia akan mengubah dari ekstrinsik ke intrinsik. Hal yang kita sukai itu adalah hal yang kita ingat setiap hari di otak. Karena otak itu adalah sifatnya asosiatif dan menyimpan hal yang menurut kita itu penting. Ketika motivasi intrinsik itu ada di diri kita dan melekat di diri kita, let's say kita bisa mencapai mimpi kita dengan sempurna gara-gara itu. Dan mungkin itu